Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Perkenalkan, namaku Cecep. Aku bekerja sebagai seorang supir ambulans. Bagiku sudah biasa untuk mengantar orang sakit atau jenazah ke berbagai tempat. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku mendapat tugas yang aneh. Tugasku kali ini adalah mengantar jenazah yang mempunyai wasiat yang sangat misterius. Aku masih ingat pada malam itu. Udara sangat dingin. Angin malam berderu kencang, menabrak jendela-jendela rumah sakit yang terlihat tua dan muram di bawah cahaya bulan. Aku berada di sebuah ruangan kecil di sudut rumah sakit. Tempat itu jadi pos tugasku malam ini. Ruangan sempit itu terasa semakin mencekam seiring malam semakin larut. Aku sempat tertidur di atas sofa panjang. Letih dan mengantuk, tapi aku harus tetap terjaga. Ini jam kerjaku, dan tugasku belum selesai. Tak kusangka, malam ini akan membawaku ke dalam perjalanan paling menyeramkan yang pernah aku alami. Aku berbaring sambil menonton televisi malam itu. Tiba-tiba, sebuah berita muncul dan langsung membuatku duduk tegak. Mataku membelalak melihat apa yang ditayangkan. Ini bukannya di depan rumah sakit ini ya? Gumamku pelan, merasa tidak percaya. Di layar terlihat banyak wartawan berdiri di depan rumah sakit tempatku bekerja. Seorang pembawa berita muncul dengan wajah serius, menyampaikan kabar yang terlihat cukup penting. Suara berita itu terdengar jelas di ruangan kecil tempatku bekerja. Rambut kuduku langsung berdiri saat mendengar isi beritanya. Pemirsa, kami baru saja menerima kabar duka yang mengejutkan. Bapak Wira Supraja, tokoh masyarakat dan pengusaha terkenal di kota ini, ditemukan meninggal dunia setelah hampir 1 minggu dirawat di rumah sakit yang ada di belakang saya. Penyebab kematian belum diketahui. Beliau dilaporkan sakit keras. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Di sana muncul wajah seorang pria parubaya. Aku mengenal ya. Itu adalah Bapak Wira Supraja, orang yang sangat terkenal di kota ini. Aku mengenal ludah. Nama itu bukan nama sembarangan. Wira Supraja dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, dermawan, dan tokoh penting di masyarakat. Semua orang di kota ini tahu siapa dia. Kabar kematiannya jelas menggemparkan. Kota ini pasti akan heboh, dan yang paling menggangguku, dia adalah jenazah yang harus aku antar malam ini. Namun yang membuatku lebih kaget lagi, rumah sakit yang ditayangan di televisi itu adalah tempatku bekerja. Aku mengangguk pelan, mulai mengingat hal-hal aneh yang terjadi beberapa hari terakhir. Rumah sakit memang terasa lebih ramai daripada biasanya, dipenuhi oleh orang-orang asing yang tidak kukenal. Mungkin semua itu ada hubungannya dengan Bapak Wira Supraja. Pantas saja, akhir-akhir ini banyak mobil mewah yang datang dan pergi di sekitar rumah sakit. Ternyata Pak Wira dirawat sini sampai akhir hidupnya. Bisikku pelan. Aku kembali menatap televisi. Sekarang layar itu menampilkan profil Pak Wira, lengkap dengan semua prestasi dan kontribusinya selama hidup. Tapi tayangan itu segera berganti ke siaran langsung, dan pembawa berita muncul lagi dengan kabar terbaru. Pemirsa, Bapak Wira Supraja diketahui memiliki 1 anak.
seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Saat ini hanya dia yang terlihat mendampingi jenazah bersama tim dokter forensik yang sedang memeriksa tubuh almarhum. Seorang pengacara akan menggelar konferensi pers setelah proses pemakaman selesai. Untuk saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga. Saya Dinda, melaporkan untuk TV swasta. Aku menarik nafas panjang. Rasanya berat membayangkan seorang anak kecil yang harus kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda. Mataku masih menatap layar pada saat berita itu berganti menjadi iklan. Tapi pikiranku sudah terbang jauh. Membayangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi malam ini. Di saat pikiranku masih dipenuhi oleh berita tadi, tiba-tiba suara telepon berdering keras, memecah keheningan malam. Suaranya datang dari sudut ruangan. Aku terkejut dan sempat ragu untuk mengangkatnya. Tapi telepon itu terus berbunyi. Dan akhirnya aku pun berdiri. Halo, saya Cecep. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku pelan. Ternyata yang menelpon adalah seorang perawat. Suaranya terdengar terburu-buru. Dia memberitahuku bahwa aku harus segera ke kamar jenazah di belakang rumah sakit dan membawa ambulans. Segera ke kamar jenazah. Kita harus persiapkan kepulangan Pak Wira Supraja, katanya sebelum telepon ditutup. Aku mengangguk pelan dan menjawab singkat, baik. Sebagai supir ambulans yang sudah hampir setahun bekerja di rumah sakit ini, aku sudah terbiasa dengan panggilan semacam itu. Tapi malam ini terasa berbeda. Aku menahan ludah. Ada perasaan tak enak yang merayap di punggungku. Mengantar jenazah memang sudah sering kulakukan, tapi kali ini berbeda. Ini jenazahnya Pak Wira, orang besar di kota ini. Dan kematiannya yang mendadak, tanpa sebab yang jelas, membuat pikiranku dipenuhi tanda tanya. Aku lalu bangkit dari sofa, mengenakan jaket tebal karena udara malam yang begitu dingin. Dengan langkah cepat aku berjalan melewati lorong rumah sakit yang panjang dan temaram. Lampu-lampu tua di langit-langit berkelap-kelip. Dan lorong itu seperti selalu menyimpan bisikan yang tak terlihat. Setiap kali aku melewatinya saat malam, bulu kuduku selalu berdiri. Banyak cerita menyeramkan tentang lorong ini. Para perawat dan penjaga pasien sering membicarakan hal-hal aneh yang pernah mereka alami di sini. Tapi aku selalu mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Lorong ini memang menyeramkan pada saat malam. Lampunya redup, udaranya dingin. Dan selalu saja ada cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut. Tentang bayangan, suara aneh, atau langkah kaki yang tidak terlihat wujudnya. Namun malam ini terasa lebih berat pada biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Di ujung lorong, aku melihat bayangan samar bergerak pelan. Kelihatannya seperti mengikuti langkahku. Aku mempercepat langkah dan belok ke kiri. Di sana parkiran terlihat penuh dengan motor pegawai. Beberapa ambulans juga terparkir di sana. Aku langsung menuju ambulans yang paling ujung. Mobil khusus untuk mengantar jenazah. Di dalamnya sudah ada keranda khusus. Tempat jenazah Pak Wira akan dibaringkan selama perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Mobil ini sudah sering kali aku kendarai untuk keperluan serupa. Tapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Lagi-lagi ada perasaan ganjil. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunggu di dalamnya. Aku mencoba mengabaikan rasa itu dan tetap tenang. Lagi pula, aku tidak akan sendirian. Akan ada banyak kendaraan lain yang ikut di belakang, rombongan pengawal, dan beberapa mobil pribadi dari pihak keluarga. Biasanya perjalanan mengantar jenazah terasa sepi dan sunyi. Tapi kali ini, entah kenapa terasa berbeda. Mungkin karena jenazah yang kami bawa bukan orang biasa, Pak Wira Supraja. Di dekat ambulans aku melihat seseorang yang sudah berdiri. Ternyata itu Usep, supir pengganti yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit ini. Sepertinya dia juga dipanggil oleh perawat tadi. Sama sepertiku. Wajahnya terlihat lelah. Katanya dia baru pulang dari luar kota, mengantar pasien pulang ke rumahnya. Tapi sebelum sempat istirahat, dia malah dipanggil lagi untuk tugas baru. Tubuhnya terlihat letih, tapi dia tetap berdiri di depan ambulans, menungguku. Sep, kamu juga dipanggil? Tanyaku mendekat. Iya.
Katanya aku harus jadi super cadangan, soalnya perjalanannya jauh. Nggak bisa cuma satu orang yang nyetir. Jawabnya pelan. Memangnya kita mau antar jenazah ini kemana, Cep? Aneh banget. Baru kali ini 2 supir disuruh ikut bareng. Tanyanya lagi. Wajahnya penuh rasa penasaran. Aku hanya menggeleng pelan. Perawat yang meneleponku tadi juga tidak memberikan tujuan yang pasti. Tapi sebagai petugas, kami harus siap menjalankan perintah. Udah, masuk aja dulu yuk. Mungkin nanti kita dikasih tahu setelah ketemu perawatnya. Jawabku, sambil membuka pintu mobil yang duduk di kursi supir. Usep ikut masuk. Aku menyalakan mesin ambulans, lalu pelan-pelan menuju ke arah kamar jenazah. Di sana sudah ramai wartawan berdiri, menunggu kabar tentang Pak Wira yang kini terbujur kaku, menanti perjalanan terakhirnya. Rumah sakit tempatku bekerja malam ini terasa lebih ramai daripada biasanya. Wartawan dengan kamera dan mikrofon mondar-mandir di lobi, mencoba masuk dan mencari tahu lebih banyak soal kematian Pak Wira. Beberapa pengawal pribadi Pak Wira berdiri tegang di dekat pintu masuk. Mereka menjaga agar tidak ada wartawan yang bisa melihat kondisi jenazah di dalam. Wajah-wajah mereka keras, penuh kewaspadaan. Tidak ada satupun yang bisa melewati barisan mereka. Dari balik kemudi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Usep yang di sebelahku juga terlihat bingung dan sedikit cemas. Baru kali ini aku lihat situasi kayak gini, gumam Usep. Beda ya kalau yang meninggal orang penting. Apalagi orang baik, yang dikenal banyak orang. Pasti pengawalnya banyak. Beberapa pengawal yang menjaga di depan kamar jenazah mulai memperhatikan ambulans kami. Perlahan mereka berjalan ke arah kami, lalu mulai membuka jalan. Wartawan yang semula berdiri rapat depan pintu akhirnya terpaksa mundur. Ada dorongan kasar dari para pengawal yang membuat kerumunan wartawan terpecah. Mereka akhirnya memberi ruang agar kami bisa lewat. Aku lalu memarkirkan ambulans tepat di belakang kamar mayat. Di setiap rumah sakit, emang ada pintu di bagian belakang kamar jenazah. Pintu itu besar dan bisa dibuka lebar agar peti bisa langsung dimasukkan ke dalam ambulans. Di sana sudah ada 2 orang yang menunggu kami, seorang kepala perawat dan seorang pejabat rumah sakit. Keduanya berdiri tenang, tapi wajah mereka tampak serius. Seolah mereka tahu, ini bukan sekedar pengantaran jenazah biasa. Aku sudah menunggu kalian. Sebelum jenazah Pak Wira diantar, sebaiknya kalian masuk dulu dan lihat sendiri keadaannya. Pengantaran kali ini tidak seperti biasanya. Ucapan itu datang dari salah satu pejabat rumah sakit, atasan tempatku bekerja. Suaranya pelan, tapi serius. Ia menepuk pundakku dan memberi isyarat agar aku segera masuk ke dalam ruangan untuk bertemu seseorang sebelum jenazah diantar. Aku langsung merasa heran. Biasanya aku hanya menunggu di luar. Jenazah lalu dibawa keluar, dimasukkan ke ambulans, lalu aku mendapat arahan ke mana harus mengantarkannya. Tapi kali ini, aku malah diminta untuk masuk dan berbicara terlebih dahulu. Aku melirik ke arah Usep. Ia juga tampak bingung dan hanya menggelengkan kepala. Lalu ikut melangkah di belakangku. Sari, kepala rumah sakit yang tadi berdiri di sebelah pejabat rumah sakit, perlahan menutup dan mengunci pintu belakang kamar mayat. Setelah itu, ia berjalan mengikuti kami dari belakang. Langkah kami yang menyusuri lorong kamar rumah sakit terasa berat dan sunyi. Ruangan itu dingin dan senyap. Aku melewati beberapa tubuh yang sudah tertutup kain putih. Ada yang masih tergeletak di tempat tidur mayat, ada pula yang sudah dimasukkan ke dalam laci besi. Suasana begitu mencekam, seakan setiap sudut menyimpan bisikan kematian. Kami terus berjalan sampai ke ujung ruangan. Di sana ada beberapa kamar kecil yang terlihat terpisah dari bagian utama kamar mayat. Mungkin ruangan khusus untuk pasien penting seperti Pak Wira. Pejabat rumah sakit itu membuka salah satu pintu, dan aku langsung melihat beberapa orang berdiri di dalamnya. Mereka menatapku tajam, seolah menungguku. Di tengah ruangan, sebuah keranda terbuka. Di sanalah tubuh Pak Wira terbaring kaku. Wajahnya pucat, hidungnya disumbat 2 kapas putih, matanya terpejam rapat,
dan tubuhnya dibungkus kain putih. Meski sudah tidak bernyawa, ada sesuatu dari sosoknya yang terasa belum pergi. Di samping jenazah berdiri seorang pria mengenakan jas rapi, membawa koper kecil di tangannya. Saat aku dan Usep masuk, pria itu menatap kami dan memberikan anggukan pelan seolah sudah menunggu. Namun pandanganku langsung terarahkan ke ujung ruangan. Di sana duduk seorang anak kecil. Rambutnya lurus dan panjang, sebagian menutupi wajahnya. Anak ini tampak pucat dan diam, hanya menunduk sambil memeluk sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan gembok. Di tangannya tergenggam tali, yang ujungnya tergantung sebuah kunci kecil. Pasti ini anak yang tadi disebut di berita. Begitu batinku. Tapi entah kenapa, anak itu membuatku tidak nyaman. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam tubuhku. Mataku tak bisa lepas darinya, tapi makin lama aku menatap, makin merinding rasanya. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi hadir. Pria berjas tadi akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi terdengar berat. Nama saya Pak Rizal. Saya pengacara keluarga Pak Wira. Saya di sini untuk menyampaikan amanat terakhir beliau, yang harus diselesaikan sebelum jenazahnya dimakamkan. Aku dan Usep saling menatap. Bingung, kami hanya supir ambulans. Dan sekarang, tiba-tiba dibebani amanat dari orang penting yang baru saja meninggal secara misterius. Pak Rizal tampak paham kebingungan kami. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Saya sudah bicara dengan Bapak Joseph, salah satu pimpinan rumah sakit ini. Beliau sudah setuju kalau kalian berdua menjalankan tugas ini. Itu sebabnya kalian berdua dipanggil pada malam ini. Aku melirik ke arah Pak Joseph yang berdiri diam di sampingku. Wajahnya serius. Suasana ruangan makin hening, dan entah kenapa hawa dingin tadi terasa semakin menusuk. Aku semakin bingung. Ini jelas bukan tugas biasa. Tak pernah sebelumnya aku harus mendengarkan pengacara berbicara panjang lebar di depan jenazah yang harus segera dimakamkan. Kalian tak perlu bingung, kata Pak Rizal pelan. Tugas kalian hanya satu, mengantar jenazah Pak Wira ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun ucapannya belum selesai. Namun, sebelum sampai di kampung halamannya, ada beberapa tempat yang harus dikunjungi terlebih dahulu. Ini bukan perjalanan biasa. Akan panjang dan tidak mudah. Aku lalu menelan ludah. Ini mulai terdengar aneh. Jenazah tak boleh terlalu lama dibawa kemana-mana, apalagi singgah ke banyak tempat. Panjang? Maksudnya kita harus kemana, Pak? Tanya Usep. Nadanya terdengar gelisah seperti aku. Pak Rizal tidak langsung menjawab. Ia justru memalingkan wajah ke arah anak kecil yang duduk murung di ujung ruangan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar si anak mendekat. Anak itu berdiri perlahan. Wajahnya masih pucat dan tatapannya kosong. Ia sempat melihat jenazah Pak Wira, lalu menunduk dan melangkah pelan ke arah kami. Kini ia hanya berdiri beberapa langkah dariku. Hawa dingin kembali menyelusup saat mata kami saling bertemu. Kenalkan, namanya Bunga, ujar Pak Rizal. Dia satu-satunya anak Pak Wira. Setelah istrinya meninggal, Pak Wira membesarkan Bunga sendirian. Pak Rizal menunjuk kotak kayu yang digenggam Bunga. Di dalam kotak itu, ada daftar tempat yang harus kalian kunjungi sebelum jenazah dimakamkan. Itu permintaan terakhir dari Pak Wira. Aku dan Usep hanya bisa saling menatap. Semakin lama kami berdiri di ruangan itu, rasanya seperti ada sesuatu tak terlihat sedang mengawasi kami. Dan saya mohon, lanjut Pak Rizal, tolong penuhi keinginan terakhir beliau. Antar jenazah ini bersama Bunga hingga almarhumah benar-benar sampai di tempat peristirahatan terakhirnya. Semua ini sudah saya sampaikan ke Pak Joseph dan dia menyetujuinya, kata Pak Rizal tenang. Apalagi sebagai pengacara Pak Wira, saya juga diminta untuk memberikan imbalan lebih.
di luar gaji kalian sebagai supir ambulan. Itu sudah menjadi pesan dari almarhum sebelum meninggal. Tapi, kemana sebenarnya kita harus mengantar jenazah ini, Pak? Potong Usep dengan nada bingung. Dari tadi Bapak belum bilang tujuan kita kemana. Usep tampak benar-benar kebingungan, dan aku pun tak kalah bingungnya. Rasanya semua ini seperti mimpi aneh yang belum selesai. Aku hanya diam, menunggu jawaban dari Pak Rizal. Pak Rizal lalu tersenyum tipis, dan menjawab dengan suara pelan. Kalian akan tahu ketika sudah berangkat bersama jenazah Pak Wira. Dan Bunga tentunya, yang akan ikut di dalam mobil ambulans kalian. Ia menunjuk ke arah kotak kecil yang masih digenggam Bunga. Petunjuk tempat-tempat itu ada di dalam kotak ini. Bunga akan membukanya saat kalian sudah siap dan menyetujui amanat terakhir ini. Kalian hanya perlu tahu satu hal. Antarkan jenazah ini sesuai dengan keinginan terakhir Pak Wira. Ia lalu memandang kami dalam-dalam. Jadi, bagaimana? Kalian siap? Aku masih terdiam. Semuanya terasa begitu asing. Mengantar jenazah biasanya hanya soal membawa tubuh ke pemakaman. Tapi kali ini, rasanya seperti kami sedang bersiap memasuki sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Rizal seperti bisa membaca kebingunganku. Ia melanjutkan dengan tenang. Kalau kalian khawatir soal bayaran, jangan. Aku sudah siapkan kompensasi yang lebih besar dari gaji kalian di rumah sakit. Semua sudah disetujui oleh Pak Joseph. Aku melirik Usep. Wajahnya juga terlihat tak yakin. Semua ini terlalu aneh. Kenapa harus anak kecil yang memegang kunci dari perjalanan ini? Dan kenapa Pak Wira tidak menyampaikan permintaan ini lebih jelas saat masih hidup? Kami belum menjawab, tapi satu hal yang pasti, apapun yang akan kami lalui setelah ini, sepertinya tidak akan mudah. Dan sebenarnya, aku ingin sekali bertanya seperti Usep tadi. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Pak Joseph yang berdiri di sampingku terlebih dahulu bicara. Kamu dan Usep ditugaskan untuk lembur beberapa hari untuk memenuhi permintaan Pak Wira ini. Dan rumah sakit sangat menghargai bantuan kalian dalam hal ini. Ucapnya sambil menepuk pundakku pelan. Aku hanya bisa mengangguk. Rasanya aku tak punya ruang untuk menolak. Usep pun tak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan, sama sepertiku. Melihat kami yang setuju, senyum lebar langsung muncul di wajah Pak Rizal. Ia membuka kopernya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Di dalamnya tercantum jumlah bayaran uang yang akan kami terima jika berhasil mengantarkan jenazah Pak Wira ke kampung halamannya, yang kami bahkan tidak tahu di mana. Bukan cuma soal uang, di dokumen itu juga tertulis bahwa kami harus bertanggung jawab penuh selama perjalanan ini, apapun yang terjadi. Mataku membelalak ketika melihat jumlah uang yang ditawarkan. Angkanya sangat besar, bahkan terlalu besar untuk sekedar mengantar jenazah. Aku melirik ke arah Usep, yang kulihat wajahnya juga penuh keterkejutan. Pak Rizal sepertinya tahu apa yang kami pikirkan. Ia berkata dengan nada datar tapi penuh keyakinan. Sebelum berangkat, kalian harus menandatangani dokumen ini terlebih dahulu. Saya tidak bisa memberi bayaran sebesar itu tanpa tanggung jawab tertulis dari kalian. Setelah kalian tanda tangan, Bunga akan membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada semua petunjuk kemana kalian harus membawa jenazah Pak Wira. Aku menelan ludah. Perasaanku tidak enak. Semuanya terasa salah. Uang sebesar ini untuk tugas sesederhana mengantar jenazah. Tapi aku sadar, aku tidak bisa mundur lagi dari ini. Ini sudah menjadi tugasku. Dan sekarang, aku dan Usep tak punya pilihan lain selain melaksanakannya. Akhirnya, aku dan Usep menandatangani dokumen itu. Pak Rizal, pengacara Pak Wira, tersenyum tipis lalu memasukkan dokumen ke dalam kopernya.
Semua itu kami lakukan di dekat tubuh Pak Wira yang sudah terbujur kaku di dalam kerandanya. Sari, sang kepala perawat, langsung bergerak memanggil beberapa staf. Seolah sudah tahu langkah berikutnya. Dia lalu segera menutup tubuh Pak Wira dengan kain kafan dan menyiapkannya untuk dibawa keluar. Tak lama jenazah itu pun pergi, meninggalkan kami berempat. Aku, Usep, Pak Rizal, dan Bunga yang masih berdiri tanpa suara. Pak Josep yang dari tadi berdiri di dekatku pamit. Ia menepuk pundakku pelan dan berterima kasih karena aku dan Usep bersedia menjalankan amanah terakhir dari Pak Wira. Setelah itu Pak Rizal kembali berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum perjalanan dimulai, katanya. Yang pertama, ambulans yang kalian bawa tadi bukan kendaraan yang akan digunakan untuk mengantar jenazah Pak Wira. Ada mobil lain yang sudah disiapkan, tak jauh dari kamar mayat ini. Ambulans kalian akan tetap berangkat, tapi ke pemakaman umum di tengah kota. Beberapa pengawal akan ikut serta ke sana, sebagai pengalihan agar wartawan mengira jenazah Pak Wira dimakamkan di sana. Pak Wira ingin tempat peristirahatan terakhirnya tetap jadi rahasia. Hanya segelintir orang yang akan tahu, termasuk kalian berdua. Ia tak ingin ada kehebohan. Pak Rizal lalu berhenti sebentar, lalu melanjutkan kembali dengan nada lebih serius. Yang kedua, ambulan yang kalian pakai tidak boleh menyalakan sirine. Ini bukan hanya untuk menjaga ketenangan dan privasi, tapi juga untuk menghindari sesuatu. Aku langsung memotong. Sesuatu? Maksud Bapak apa? Pak Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu melirik ke arah Bunga yang masih berdiri diam seperti patung. Wajahnya tanpa ekspresi dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Lalu pelan-pelan Pak Rizal menatapku dan berkata, ada banyak hal yang mungkin akan kalian temui selama perjalanan. Kata Pak Rizal pelan. Itu semua sudah pernah dibicarakan oleh Pak Wira kepada saya sebelum beliau meninggal. Dan saya harus memberitahukannya agar kalian bisa menjalankan perjalanan ini dengan aman sampai beliau dimakamkan. Aku dan Usep langsung terdiam. Udara di ruangan terasa lebih dingin, dan bulu kuduku kembali meremang. Entah kenapa, aku mulai menyesali telah menyetujui perjalanan ini. Rasanya ada yang tidak beres. Pak Rizal lalu berjalan mendekat. Ia membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal. Lalu ia menyerahkan amplop ini kepada Usep. Ini bekal untuk perjalanan kalian ya, katanya. Pak Wira sudah menyiapkannya sejak lama, karena dia tahu perjalanan ini akan panjang. Kemudian dia menoleh kembali ke arah Bunga. Wajahnya berubah menjadi serius. Ingat ya, kalian akan berangkat bersama Bunga. Dia akan duduk di belakang bersama jenazah ayahnya. Selama perjalanan, jika Bunga menginginkan sesuatu, kalian harus turuti itu. Karena dia satu-satunya anak Pak Wira, dan isi amplop itu adalah untuk keperluan kalian bertiga. Aku dan Usep hanya bisa mengangguk. Semua semakin terasa aneh, dan semakin terasa misterius bagiku. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan selain menurut. Kata-kata Pak Rizal terus terngiang di kepalaku, membuat pikiranku penuh dengan tanda tanya yang tak ada kunjung habisnya. Lalu Pak Rizal berkata lagi sambil berjalan ke arah Bunga. Bunga, sekarang tolong buka kotaknya. Kita akan lihat kemana ayahmu ingin pergi sebelum dikebumikan. Bunga lalu mengangguk pelan. Wajahnya masih kosong, tanpa ekspresi sama sekali. Sejak tadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku bisa mengerti. Mungkin dia masih syok kehilangan ayahnya dalam keadaan seaneh ini. Secara perlahan, Bunga memasukkan kunci kecil ke gembok di kotak kayu tua yang dari tadi dia pegang. Dan tak pernah ia lepaskan barang sedetik pun. Aneh.
Dengan hati-hati ia membuka kotak itu. Aku yang penasaran ikut mendekat, mencoba melihat apa isi kotak tersebut. Di dalam kotak itu, aku melihat 7 kelopak bunga. Aku mengenali beberapa di antaranya, karena sering kutemui saat mengantar jenazah. Kelopak-kelopak itu adalah bunga melati, melati gambir, mawar merah, mawar putih, bunga kantil, kenanga, dan sedap malam. Entah apa arti dari ketujuh bunga ini, tapi di dalam kotak itu ada sebuah buku catatan kecil berwarna coklat tua. Pak Rizal langsung mengambilnya dan mulai membaca isi catatan itu dengan serius. Ia membuka halaman demi halaman sambil sekali mengangguk pelan. Wajahnya tampak makin serius seiring ia membaca halaman demi halaman buku itu. Setelah selesai, ia menutup buku itu dan meletaknya kembali ke dalam kotak. Lalu dia menatap aku dan Usep yang masih berdiri terpaku sambil memegang amplop coklat berisi uang itu. Saya mengerti sekarang, kata Pak Rizal pelan. Semoga kalian bisa menjalankan wasiat terakhir Pak Wira. Di buku ini, Pak Wira menulis 7 alamat. Sebelum dimakamkan, jenazahnya harus dibawa ke tempat-tempat ini. Dan di setiap tempat, bunga akan meninggalkan 1 kelopak bunga. Setelah semua tempat dikunjungi dan ke-7 kelopak diletakkan, barulah jenazahnya bisa diantar ke pemakaman terakhir. Ini semua sudah direncanakan oleh Pak Wira dari jauh hari. Setiap kelopak bunga punya arti tersendiri. Dan ini adalah sesuatu yang ingin dia selesaikan setelah kematiannya. Pak Rizal berhenti sejenak. Suaranya terdengar lebih berat saat dia melanjutkan. Semoga perjalanan kalian berjalan lancar. Pak Wira ingin wasiat ini dilaksanakan. Apapun rintangannya. Dan satu lagi, katanya sambil menatap kami lebih tajam. Selain mengantar jenazahnya, kalian juga harus menjaga bunga. Apapun yang terjadi, sampai akhir. Suara sirine ambulan tiba-tiba terdengar, memecah keheningan di kamar mayat yang gelap dan dingin. Lampu yang redup menambah suasana mencekam malam itu. Bunga masih berdiri di tempat yang sama, tak bergeming sedikit pun. Usep di sampingku hanya diam. Matanya terpaku pada amplop coklat di tangannya. Sirine itu terasa seperti isyarat. Ambulan kosong yang dikendarai oleh para pengawal Pak Wira telah berangkat terlebih dahulu. Di belakang mereka, kemungkinan besar, rombongan mobil wartawan mengekor, berharap mendapat kabar terbaru soal kematian Pak Wira yang penuh dengan tanda tanya. Aku sendiri tak pernah menanyakan penyebab kematiannya. Dari apa yang ku dengar, katanya hanya demam beberapa hari, lalu tiba-tiba meninggal dunia. Nah, sepertinya mereka sudah berangkat. Sekarang giliran kita untuk memulai perjalanan untuk menunaikan permintaan terakhir dari Pak Wira. Ucap Pak Rizal sambil berjalan menuju pintu kamar mayat, diikuti oleh Bunga yang tetap diam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku memperhatikan Bunga dari belakang. Wajahnya datar, langkahnya pelan, seolah dia tidak benar-benar ada di dunia ini. Aku tidak tahu apakah dia sedang sedih atau memang selalu bersikap seperti itu. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin membuatnya semakin terluka dengan pertanyaan yang tidak perlu. Tak lama kemudian, Sari, kepala perawat yang tadi membawa jenazah Pak Wira, datang menghampiri kami. Dia mengatakan bahwa jenazah Pak Wira sudah diawetkan terlebih dahulu, jadi bisa dibawa dalam waktu yang lama. Aku langsung merasa aneh. Sampai sejauh mana kami akan membawa mayat ini? Kenapa harus diawetkan? Apakah kami akan menempuh perjalanan berhari-hari dengan jasad di belakang kami? Aku menoleh ke arah Usep. Tatapannya menunjukkan yang sama. Rasa tidak yakin, cemas, dan mungkin takut. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kalian harus segera pergi sebelum para wartawan sadar bahwa ambulan tadi kosong dan jenazah Pak Wira tidak ada di sana.
kata Pak Rizal sambil menatapku tajam di lorong kamar mayat yang dingin itu. Aku hanya mengangguk dan langsung mengikuti mereka menuju pintu belakang rumah sakit yang sudah terbuka lebar. Aku, Usep, Pak Rizal, dan Bunga berjalan menyusuri lorong dan belok ke arah kiri. Di sana berdiri sebuah ambulans tua, tampak kusam dan seperti sudah lama tidak digunakan. Aku mengenali mobil itu. Ambulans lama yang biasanya hanya dipakai kalau tidak ada pilihan lain. Kenapa Pak Rizal memilih ambulans ini sih? Apa tidak ada ambulans lain? Aku benar-benar bingung. Dan untuk saat ini aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin perjalanan ini segera selesai. Di belakang ambulans, aku melihat keranda besi berisi tubuh Pak Wira yang sudah dibungkus kain kafan putih. Terlihat dia sudah dimasukkan ke dalam sebelum kami sampai. Pak Rizal lalu menepuk pundak Bunga dan jongkok di hadapannya. Ia berbicara pelan, mungkin semacam nasihat atau pesan terakhir dari ayahnya. Bunga hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam ambulans dan duduk di samping jenazah ayahnya, dengan masih membawa kotak tua itu. Sari bersama beberapa perawat lain hanya berdiri diam. Tatapan mereka mengarah padaku. Aku tahu Usep masih lelah. Dia baru saja pulang setelah mengantar pasien. Oleh karena itu, aku yang mengambil posisi di belakang kemudi, dan Usep duduk di sebelahku. Aku menyalakan mesin. Suaranya kasar dan berat, khas mesin tua. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, kami memulai perjalanan membawa jenazah Pak Wira menuju tempat yang akan menjadi bagian dari wasiat terakhirnya. Dari kaca spion, kulihat Usep beberapa kali melirik ke kursi belakang. Di belakang sana, Bunga duduk membisu, menunduk, dan memandangi jasad ayahnya yang sudah dibungkus kain kafan putih dari ujung kepala hingga kakinya. Kotak tua itu masih berada di pangkuannya, seakan menyimpan sesuatu yang tak boleh terlepas selama perjalanan ini. Mobil ambulans tua itu menyusuri jalan dengan perlahan. Malam terasa berbeda. Udara seakan lebih berat. Dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah terus mengganggu pikiranku. Tapi yang mulai membuatku mulai khawatir adalah aku tidak tahu apa itu.